Kembali lagi ke praktikum metode deret waktu, khususnya bagian stasionaritas ya. Jadi kita akan mengupas tentang stasionaritas. Sebelumnya kita clearkan saja dulu plotnya, kemudian konsol dan bagian environmentnya. Oke, yang pertama perlu dilakukan adalah menambah package. Jadi kalau sebelumnya kita cuma pakai Starma dan T-Series saja. Nah, untuk yang ini kita tambah package-nya dengan package MASS ya. Caranya ya sama seperti biasa, kita install package, kemudian ketikkan di sini mas. Oke, install dependency. Nah, ini karena saya sudah ada, jadi akan muncul updating ya. Jadi dia mengupdate yang sudah ada. Ya, kalau misalnya belum ada package masnya, maka dia akan menginstal. Nah, karena dia tadi saya sudah ada, maka dia akan restart R-nya, restarting R session-nya. Oke, nah setelah menginstal package MASS, tentunya kita panggil saja dengan menggunakan fungsi library di semua ini ya, semua package-nya kita panggil dari readxl, starma, T-Series, dan mas. Oke ya. Oke, di baris ke-6 ini kita menambahkan input data. Jadi mengimport data tentunya sudah pernah dilakukan di sebelumnya. Jadi ini kita import seperti biasa saja. Kalau saya menggunakan import dataset, kemudian tergantung dari datanya apakah bentuk Excel atau bentuk yang lainnya. Jadi saya pilih yang from Excel, jadilah seperti ini ya. Jadi dan saya namakan example. Example-nya adalah read Excel dari domainnya. Kemudian kita coba plotkan apa yang akan terjadi ketika datanya langsung kita plotkan. Nah, datanya akan menjadi plot datanya ternyata akan menjadi seperti ini. Nah, kenapa? Karena sebelumnya kita coba panggil dulu. Coba kita panggil data example ini bentuknya seperti apa sih? Jadi dia di sini belum terbacanya tidak sebagai data time series gitu. Singkatnya seperti itulah. Jadi kan ada beberapa jenis-jenis data, definisi data di R ya. Salah satunya adalah time series. Nah, karena kita akan membahas tentang metode deret waktu, tentunya kita akan mengubah datanya menjadi data time series. Caranya gampang hanya dengan menambahkan fungsi TS di sini ya. Jadi saya kasih nama di sini datanya adalah time series dari data example yang sudah saya inputkan. Kemudian tinggal kita run, kemudian kita coba lagi panggil data, maka datanya sudah berbentuk seperti ini ya. Atau kalau ini kepanjangan kita pakai fungsi head aja, head data. Nah, maka datanya sudah bentuk seperti ini. Berbeda ketika kita panggil head example. Nah, berbeda ya. Nah, sekarang coba kita lihat bagaimana plotnya. Udah kita plotkan aja, plot data misalnya ya. Nah, ketika kita plot data dengan sederhana saja, maka kita sudah mendapatkan plot data deret waktunya. Nah, di sini N ini menggambarkan banyaknya data. Gimana cara melihatnya? Simpel saja cara melihatnya. Lihat saja di bagian environment. Di sini bagian datanya atau bagian example-nya sudah tertulis 105 observation of one variable gitu. Jadi ada 105 observasi dari satu variabel. Maka didefinisikan saja N sama dengan 105. Nanti akan dipakai di kemudian ya, pakai di step berikutnya maksudnya. Kemudian kita coba plotkan datanya dengan tipe yang berbeda atau tipe yang sama, kemudian kita ganti warnanya juga bisa. Misalnya kita mau pakai yang B, ya bisa-bisa saja gitu ya, tergantung kebutuhan. Jadi saya kembalikan lagi ke type line, maka dia bentuknya seperti ini. Nah, kemudian di sini kita ingin mencari min-nya. Kenapa kita perlu mencari min-nya? Jadi ingat lagi bahwa konsep stasionaritas itu seperti apa gitu ya. Jadi kalau sudah dipelajari di perkuliahan tentang konsep stasionaritas. Jadi misalkan kalau
kita punya nih data, seperti ini, maka misalkan rata-ratanya adalah di sini, ini adalah mu t-nya. Nah, ketika datanya ini berfluktuasi di sekitar rata-rata atau berada di sekitar rata-rata, maka dia stasioner dalam rataan gitu ya. Nah, maka kita perlu tahu rataannya kira-kira berapa di situ. Kemudian yang dipertimbangkan berikutnya adalah untuk stasioneritas dalam varians juga ya. Jadi dilihat juga kalau variansnya itu berapa, kita perlu tahu variansnya, kemudian apakah dia variansnya konstan gitu ya. Singkatnya, karena konsep varians itu adalah jarak dari data ke rata-rata, maka yang kita lihat sama nggak jarak data ini misalnya dengan ini tuh konstan atau tidak gitu ya. Ini apakah dia konstan jaraknya atau berfluktuatif. Nah, itu yang perlu dilakukan gitu ya, yang perlu diuji. Oke, kita kembali lagi ke jendela R-nya. Oke, jadi kita perlu cari datanya gitu ya, rata-ratanya maksud saya. Bisa saja kita tuliskan, misalnya kita memisalkan ya rata-ratanya sebagai namanya rata-rata. Ini adalah min data, kemudian kita tambahkan, kita buat plotnya, kita tambahkan AB line gitu ya. Oh ya, ada kesalahannya. Jadi kalau AB line itu sepertinya bukan AB line ya. Kita ingin menambahkan, oh ya, kita ingin menambahkan garis rata-rata di plotnya. Kita coba apakah bisa ketika menggunakan package yang ini, package yang sudah ada. Coba kita help line. Oke, berarti kita membutuhkan package yang lain ya. Coba kita install dulu package-nya, package ini. Ya, ini sebenarnya bisa kita cari aja di Google, misalnya how to add horizontal line in plot gitu ya. Jadi untuk R ini kita harus banyak mencoba. Untuk ketemu error itu adalah hal yang sangat lumrah ya. Kemudian kita panggil, kita coba dulu apakah bisa atau tidak ya. Kemudian ini ya, kita plot dulu ininya, kita line-nya dari rata-rata. Oke, ternyata dia masuknya malah di situ ya. Jadi kita coba kita cari lagi how to add horizontal line in plot in R. Oke, ini saya mencarinya di bagian yang lain ya. Maksudnya di PC yang lain. Oke, coba kita pakai ya AB line ya. Jadi AB line itu juga bisa ditambahkan ternyata. Oke, harusnya dia bisa menggunakan AB line, kemudian ini H sama dengan rata-rata misalnya ya. Colornya adalah red. Nah, ternyata tidak perlu H line ya. Jadi cukup menggunakan AB line. Jadi kita dilihat dulu H line-nya.
horizontal line-nya. Nah, di sini kita ingin melihat, kita sudah dapat rata-ratanya, ini garis rata-ratanya ya. Ini adalah garis rata-ratanya. Ternyata rata-ratanya tadi kalau kita cari rata-ratanya adalah 5,03. Nah, garisnya di situ. Nah, kita lihat apakah datanya berfluktuasi di sekitar rata-rata. Nah, ingat dalam penentuan stasionaritas ini ada dua cara. Cara dasarnya adalah yang pertama dengan visual, yang kedua dengan uji ADF gitu ya. Nah, secara visual mungkin bisa kita katakan dia, karena visual ini sifatnya subjektif, mungkin bisa saya katakan bahwa datanya sudah stasioner dalam rataan. Tapi mungkin saja orang lain mengatakan bahwa ini belum stasioner dalam rataan. Nah, itu konsekuensi dari penentuan stasionaritas dengan menggunakan visual ya. Nah, cara mengujinya bagaimana? Cara mengujinya adalah dengan menggunakan uji ADF ya. Uji ADF tes dari datanya. Ini karena sudah saya tuliskan, jadi langsung saja ADF.tes dari data. Nah, ternyata yang kita lihat di sini 0,01 p-value-nya. Yang kita lihat adalah nilai p-value-nya. Ketika dia kecil dari 0,05 artinya data sudah stasioner dalam rataan. Nah, ketika dia sudah stasioner dalam rataan, maka tidak perlu lagi dilakukan differencing. Nah, tapi kalau misalnya, ternyata hasilnya data saya ini tidak stasioner, jadi bagaimana cara menstasionerkannya? Ini adalah cara untuk mengatasi data tidak stasioner dalam rataan ya. Jadi dengan menggunakan fungsi diff. Nah, kita namakan saja, kalau di sini saya menamakannya sebagai data diff. Data diff itu adalah differencing dari data. Nah, ini artinya ini baru differencing sekali. Ingat, konsep differencing adalah mengurangi data hari ini dengan data sebelumnya. Coba kita panggil dulu data yang awal ya. Data yang awal kita panggil head-nya saja supaya kelihatan. Nah, mengurangkan data hari ini dengan data sebelumnya. Nah, kalau differencing artinya konsekuensinya adalah differencing satu kali mengurangi banyaknya observasi. Kita lihat di sini. Yang awalnya 105 menjadi 104 gitu ya. Nah, konsepnya adalah mengurangi data hari ini dengan data sebelumnya. Jadi di sini 4 dikurang 1 adalah 3, benar kan? 1 dikurang 4 minus 3. 6 kurang 1 adalah 5 dan seterusnya gitu ya. Jadi konsepnya seperti itu. Kemudian kalau misalnya mau differencing dua kali seperti apa? Misalnya data diff 2 misalnya dinamakan yang baru. Kita tulis di konsol saja ya. Maka adalah differencing dari data yang sudah didifferencingkan gitu ya. Nih. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Ya, kita lihat saja, kita cek data diff 2 misalnya, headnya. Min 6 jadinya. Kenapa min 6? Karena min 3 dikurang 3 gitu ya. 5 ditambah 3, 8 hasilnya. Dan seperti itu. Sampai batas manakah boleh didiferensikan? Sebenarnya tidak ada batasan tertentu untuk sampai berapa kali data boleh didiferensikan. Tapi kita lihat saja kecukupan data yang kita punya seperti apa. Karena semakin banyak kita melakukan differencing data, artinya data kita akan semakin berkurang. Contoh nih, differencing satu kali datanya berkurang 1 jadi 104. Differencing dua kali datanya jadi 103 yang awalnya adalah 105. Seperti itu. Nah, kalau kita plotkan gimana? Kita plot data differencing yang pertama ya. Nah, ini adalah plotnya. Sekarang kita mau cari rata-ratanya, coba ya. Rata-rata 1 misalnya, rata-rata diff. Ini adalah min dari data diff. Nah, kemudian kita mau plotkan, kita mau tambahkan horizontal line ya. Jadi H sama dengan rata-rata diff. Color sama dengan blue misalkan. Oke, nah rata-ratanya akan 0 gitu ya. Akan di 0 rata-ratanya setelah datanya didiferencingkan. Nah, itu adalah cara untuk mendiferencingkan data gitu ya. Jadi, ketika datanya tidak stasioner dalam rataan, maka kita harus didiferencingkan. Dan data yang digunakan untuk analisis nanti adalah data yang sudah hasil differencing. Seperti itu. Kemudian setelah data didiferensikan, perlu nggak kita misalnya menguji kestasionerannya? Perlu ya jawabannya. Jadi kita harus uji lagi.
apakah dia sudah stasioner atau belum, karena bisa jadi diferensiasi satu kali saja tidak cukup, bisa jadi kita perlu diferencing 2 kali. Dasarnya apa, ya sudah, setelah kita diferencingkan kita uji lagi, seperti itu. Nah, karena tadi data saya sudah stasioner dalam rata-rata, maka setelah didiferensikan pun pasti akan tetap stasioner dalam rata-rata gitu ya. Jadi untuk kasus ini tidak perlu diferencing. Kemudian selanjutnya adalah stasioner dalam varians. Nah, ini agak sedikit berbeda gitu. Di sini kita membutuhkan bantuan fungsi box-cox gitu, dengan meregresikan data gitu ya, data yang kita punya tadi. Jadi kita misalkan kita namai U1 ini adalah box-cox, kemudian LM ini tetap, kemudian yang diganti adalah yang akan kita uji stasioner dalam variansnya data yang mana. Jadi yang diuji adalah data. Kenapa? Karena tadi tidak perlu differencing ya. Jadi yang dipakai adalah data. Kemudian ini tetap 1 gitu ya. Notasi ini dan 1 gitu. Nah, setelah itu kita run. Maka muncullah plotnya seperti ini. Nah, dasarnya adalah dengan nilai lambda. Nah, jadi kita masukkan fungsinya. Ini nama saja, saya namai lambda 1. Kemudian kenapa U1? Karena tadi nama fungsi boxcock-nya saya namakan U1. Ini $x-nya tetap, which.max-nya tetap. Nah, U1 ini merujuk pada nama fungsinya, dan Y ini tetap. Gitu ya. Nah, ternyata lambda satunya adalah 0,54545. Nah, ini berkaitan tadi dengan transformasi ya. Transformasi boxcock yang sudah di-spill ketika belajar stasioneritas ya di perkuliahan. Oke, jadi seperti ini. Jadi ada transformasi yang mengatakan di sini bergantung nilai lambdanya ya. Ya, salah. Bergantung nilai lambda. Kemudian di sini adalah bentuk transformasinya. Misalkan di sini lambdanya adalah min 2, ini bentuk umumnya ya, maka transformasinya, bukan bentuk umumnya, bentuk khususnya. Transformasi adalah 1/x². Atau misalkan kita langsung ke datanya saja, misalkan datanya YT. Maka kalau transformasinya jadi TYT gitu ya. Maka ini adalah 1/YT². Kemudian kalau min 1 berarti dia 1/YT. Kemudian kalau kita tarik lagi, kalau dia minus 0,5, maka dia 1/akar YT gitu. Kemudian kalau dia 0, maka dia log YT. Kemudian kalau dia 0,5, dia akan akar YT. Kemudian ketika dia 1, dia akan sama aja dengan YT. Ketika dia 2, dia YT². Nah, ini adalah transformasi secara khusus ya. Jadi bergantung nilai lambdanya, maka perlakuan transformasinya seperti itu. Tapi ada juga bentuk umumnya. Jadi bentuk umum transformasi boxcock itu adalah TYT sama dengan ini adalah YT pangkat lambda min 1. Min satunya di bawah ya. Per lambda jika lambda tidak sama dengan 0 dan log YT jika lambda sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk transformasinya. Nah, kalian mungkin akan menemukan error ketika data kalian mengandung nilai negatif atau nilai 0. Kenapa? Karena transformasi boxcock ini hanya untuk nilai positif, hanya untuk data yang bernilai positif. Nah, dari sini kita bisa menghubungkan kalau stasioneritas dalam rata-rata, jadi kan ada 2, rata-rata dan varians ya, yang mau diuji. Yang mana dulu yang dilakukan? Kalau kita cara mengatasi ini adalah dengan differencing. Differencing prinsipnya adalah mengurangkan gitu ya, atau selisih. Bahasa yang lebih baik adalah selisih ya, selisih. Nah, karena berbicara selisih, maka akan mungkin ketika nilainya akan
kecil dari sama dengan 0 gitu ya. Wah, ini kecil sama dengan 0. Jadi mungkin saja kalaupun data kalian sudah positif semua, mungkin saja dia akan bernilai negatif karena kita konsekuensinya adalah bermain di selisih. Sedangkan transformasi Box-Cox ini hanya untuk yang bernilai positif. Maka kalau pertanyaannya yang mana dulu yang dilakukan, maka yang dilakukan adalah variansi dulu. Uji dulu stasionaritas dalam variansi, baru setelah itu kita uji stasionaritas dalam rataan. Nah, artinya ketika menggunakan Box-Cox ini tidak akan keluar di sini ya hasilnya ketika datanya itu negatif, maka dia tidak akan terbaca di sini. Jadi tidak akan bisa keluar. Akan muncul must be positif gitu datanya. Nah, untuk perkuliahan ini silahkan diusahakan untuk mencari data yang nilainya positif gitu ya, supaya lebih mudah. Sebenarnya boleh-boleh saja. Kenapa tidak boleh? Misalnya, nanti kalau kasus realnya seperti apa? Boleh-boleh saja. Jawabannya satu, transformasi tidak hanya transformasi Box-Cox, ada transformasi yang lain. Yang kedua, sebenarnya kita sudah disajikan bentuk umum dari transformasi. Ini bentuk umumnya. Kita bisa pilih. Nah, konsekuensinya lagi adalah ketika data kita 0, maka transformasi ini tidak bisa digunakan. Karena tidak mungkin 1/0 ya. Transformasi ini juga tidak bisa digunakan. Ini sudah pasti tidak bisa digunakan. Kemudian ya sudah locate juga tidak bisa digunakan gitu. Ketika datanya negatif berarti yang berbau akar-akar ini sudah tidak bisa juga digunakan gitu. Nah, boleh-boleh saja, maka boleh-boleh saja ketika ada datanya negatif atau ini, maka transformasi yang dipilih tentunya akan lebih terbatas gitu ya. Maka dari itu untuk dalam tahapan belajar ini di perkuliahan ini usahakan saja kita cari yang sederhana saja gitu, supaya pemahamannya sama semuanya ya. Oke, balik lagi ke lambda tadi. Jadi ternyata lambda saya itu 0,5454545. Artinya dia belum stasioner dalam varians. Karena dia akan stasioner dalam varians kalau nilai lambdanya sama dengan 1 atau mendekati 1 gitu ya. Nah, akibatnya kita perlu melakukan transformasi. Caranya gimana? Sebelum melakukan transformasi, kita bentuk dulu suatu matriks yang isinya 0. Matriks ini dimensinya adalah sama dengan dimensi data kita ya. Caranya adalah ya definisikan nama baru, kemudian matriks 0 ini adalah supaya isinya 0 semua, n row banyaknya barisnya sebanyak n. Nah, ini gunanya n. 105, n col adalah banyaknya kolom sama dengan 1. Setelah itu caranya adalah, nah ini sesuai dengan rumus yang kita mirroring lagi sesuai dengan rumus yang ini ya, YT pangkat lambda min 1 per lambda, karena lambda saya tidak sama dengan 0 gitu. Jadi ini rumus ini kita masukkan ke dalam dalam coding DR, sehingga kita dapatlah codingnya seperti ini. Data pangkat lambda 1. Kenapa lambda 1? Karena sesuai dengan nama ini, dikurangi 1 sesuai dengan rumusnya per lambda 1. Nah, ini dia. Setelah ini ya sudah, kita coba aja lagi plotkan. Nah, maka ini adalah sudah plot yang data stasioner dalam varians. Nah, berbeda dengan dalam rataan, ketika dalam varians cukup satu kali melakukannya gitu. Jadi tidak perlu berulang-ulang kali. Nah, nanti kenapa? Alasannya nanti akan terjawab ketika modelnya sudah kita dapat ya. Nanti akan dibahas di video atau di pertemuan berikutnya ketika kita sudah masuk ke pemodelan ARIMA-nya. Nah, untuk uji kestasioneran sampai di sini dulu. Silahkan dicoba-coba, silahkan disajikan sesuai dengan datanya, diatasi ketika tidak memenuhi asumsi ya. Terima kasih, selamat mencoba.